Halo semuanya. Hai. Senang sekali kita ketemu lagi di Saat Teduh. Ayo sama-sama yuk kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu sungguh indah dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari angkat tangan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar Tuhan, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku,
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu di kayu salib membuat kehidupan kami jadi berarti ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mengasihi kami, menjagai hidup kami dengan firman, supaya kami bisa terus Tuhan ada di jalan yang benar. Sampai satu hari Tuhan kami bisa berjumpa muka dengan Engkau, Juru Selamat yang paling mencintai kami. Terima kasih Tuhan, kami mau baca Alkitab, Tuhan bantu kami untuk kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita buka Alkitab sama-sama. Hari ini pembacaan kita ada di Yeremia. Kita baca di Yeremia 10, kita baca dari ayat 1 sampai 16, nanti kalian bisa lanjutkan pembacaannya ya. Silakan Kak Esra baca dulu ayat pertama sampai 5, nanti Kak Wijen ya. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan, bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu. Orang memperindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orang di kebun mentimun, tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Ayat 6, tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan, Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamulah seharusnya sikap yang demikian, sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Ayat 11, beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit, ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi, ia membuat kilat serta dengan hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidak begitulah dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya dan Israel adalah suku miliknya, namanya ialah Tuhan semesta alam. Kita lihat ya, tadi di ayat yang kedua bagus sekali firman Tuhan bilang begini, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa, janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya.
Tema firman Tuhan yang hari ini kakak mau bagikan adalah jangan kompromi. Firman Tuhan bilang janganlah biasakan dirimu. Jangan kompromi itu paling tidak ada 3 artinya. Arti yang pertama adalah tidak terbiasa dengan dosa. Jangan biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Artinya jangan kita itu tidak mau jadi terbiasa dengan dosa. Kadang kita yang masih penuh kelemahan ini kita bisa tidak sengaja atau karena lemah kita tidak mampu berkata tidak sama dosa. Akhirnya kita aku melakukan dosa. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lagi bisa menikmati dosa. Tidak kompromi artinya tidak mau terbiasa dengan dosa. Artinya begitu sadar adanya dosa, segera akui, segera minta ampun, dan segera bertobat, berjanji tidak mengulanginya lagi. Itu artinya tidak kompromi. Apa jadinya? Kalau yang namanya dosa itu jadi sebuah kebiasaan, maka sudah pasti dosa itu akan melahirkan maut. Ujungnya adalah maut. Karena itu anak-anak Tuhan, ambil langkah yang pertama. Tidak kompromi dengan dosa artinya tidak terbiasa, tidak mau menjadi terbiasa dengan dosa. Dosa itu sesuatu yang kita perlu sengaja punya alarm. Perasaan hati kita tidak enak, langsung cek. Aduh iya tadi kata-kata saya terlalu kasar sama papa mama. Langsung minta ampun, langsung bertobat saat itu juga. Amin. Arti tidak kompromi yang kedua, artinya tidak meniru yang salah. Kadangkala di sekeliling kita ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman. Kelihatannya keren sih, tapi mereka nggak ngerti kalau ternyata itu salah, itu mendukakan hati Tuhan. Misalnya berkata-kata swear word atau kata-kata kata-kata makian. Kelihatannya itu ada banyak di film-film atau artis-artis mungkin mengucapkannya. Atau ketika kamu mendengar temanmu mengucapkannya kelihatan keren. Tapi sebagai anak Tuhan yang tidak mau kompromi, kita tidak mau ikut-ikutan yang salah. Kita tidak mau meniru apa yang salah sekalipun itu kelihatannya keren dan menyenangkan. Amin. Dan yang ketiga, arti tidak kompromi adalah tidak takut melakukan yang benar sekalipun sendirian. Siapa yang pernah ngalami? Loh, semua teman janjian bohong sama orang tuanya karena mau pergi kita. Tapi ayo kita punyai keberanian. Tidak takut untuk tetap lakukan yang benar walaupun mungkin kita diejek sama teman. Walaupun mungkin gara-gara kita lakukan yang benar kita dimusuhin sama teman. Dengarkan, awalnya mungkin seperti itu. Tapi waktu kita tidak kompromi dengan dosa, hati kita aman, hati kita tenang, hati kita damai sejahtera. Kita percaya Tuhan pasti bela kita. Justru nanti teman-teman kita yang belum kenal Tuhan itu, ketika mereka ada masalah, mereka percaya bahwa kita berdoa untuk mereka, doa kita didengar Tuhan. Nasihat kita kepada mereka juga mereka dengarkan. Tapi kalau kita kompromi, kita jadi sama dengan mereka. Mereka bilang, apa bedanya saya sama kamu? Kamu kenal Tuhan, saya nggak terlalu percaya Tuhan, tapi kok tingkah laku kita sama. Nah, enggak seperti itu ya. Anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan harus berbeda, yaitu dengan cara tidak kompromi. Takutlah bukan kepada manusia, lebih takutlah kepada Tuhan. Kadang manusia lihat apa yang kelihatan. Kadang kita kalau di depan papa mama kita bisa lebih hati-hati takut dimarahi. Ayo pilihlah untuk lebih takut sama Tuhan yang bisa melihat apa yang tidak kelihatan, yang bisa melihat apa yang tersembunyi di dalam hati lebih daripada kita takut kepada manusia. Hormat kepada Tuhan jauh lebih daripada kita hormat pada manusia. Segan kepada Tuhan lebih daripada kita segan atau sungkan kepada teman-teman kita. Amin. Ambil keputusan untuk tidak kompromi. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Kalian tidak sendirian, kakak-kakak di sini juga berjuang sama-sama dengan kalian untuk tidak kompromi. Amin. Kita doa sama-sama ya.
Bapa, kami mengucap syukur, firman Tuhan bilang untuk kami tidak terbiasa membiasakan diri dengan tingkah langkah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau. Itu artinya Tuhan percaya di dalam diri kami ada kekuatan untuk kami tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan gaya hidup, cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk kami tidak terbiasa dengan dosa. Setiap kali ada dosa kesalahan kami akan langsung Tuhan akui, langsung bertobat, langsung minta ampun kepadamu Tuhan. Dan kami tidak mau ikut-ikutan apa yang salah. Kasih kami hikmat ya Tuhan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan bantu kami ya Tuhan untuk berani tetap melakukan apa yang benar sekalipun kadang kami harus melakukannya sendirian. Kami tidak takut diejek teman, kami tidak takut dimusuhi teman, kami mau lebih takut dan hormat kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus materaikan firman yang sudah kami baca dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ayo kita jadi anak Tuhan yang tidak mau kompromi untuk hal yang salah ya. Kita perlu pilih-pilih teman, komunitas. Kita ada komunitas nih yang saling membangun, yang saling mendoakan juga. Dan fun juga loh, namanya CG Kids. Kalau kalian mau ikutan join, di bawah ini ada linknya. Kalian klik, kalian isi data kalian, nanti pasti ada kakak yang follow up kalian. Jangan lupa saat teduh setiap hari, baca firman Tuhan, sembah Tuhan. Kita ketemu Jumat depan ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.